Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nakita Rizkia, kelas 5E, Program Studi Tadris IPA Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Saya akan menjelaskan proses regulasi tekanan darah, transportasi oksigen dan nutrisi, dan pengangkutan hormon. Jadi, proses regulasi tekanan darah dipengaruhi oleh dua mekanisme, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem renin-angiotensin-aldosteron atau yang biasa disebut dengan RAAS. Pada sistem saraf simpatis, bekerja melalui baroreseptor yang bertanggung jawab untuk regulasi tekanan darah dalam jangka pendek. Nah, baroreseptor ini terletak di dinding arkus aorta dan sinus karotis. Ketika darah meningkat, dinding aorta dan arteri karotis akan mengalami dilatasi yang akan merangsang baroreseptor untuk menghasilkan sinyal potensial aksi yang kemudian dikirim melalui nervus vagus dan nervus glossopharyngeus menuju nucleus tractus solitarius di batang otak. Aktivasi sistem saraf parasimpatis ini akan menyebabkan menurunnya denyut nadi atau heart rate sehingga curah jantung atau cardiac output itu menurun. Kemudian akan menyebabkan juga vasodilatasi pada endotel pembuluh darah yang menurunkan resistensi vaskular perifer. Nah, efek gabungan ini akan menurunkan tekanan darah. Sebaliknya, ketika tekanan darah menurun, baru reseptor akan mengirimkan sinyal untuk menghambat parasimpatis dan mengaktifkan sistem simpatis yang melepaskan norepinefrin untuk meningkatkan heart rate dan curah jantung, dan vasokonstriksi pembuluh darah yang meningkatkan resistensi vaskular perifer. Kemudian mekanisme yang kedua ada sistem renin-angiotensin-aldosteron yang biasa disebut juga dengan RAAS, yaitu sistem ini berperan dalam regulasi tekanan darah jangka panjang dan melibatkan hormon serta enzim yang kompleks. Proses dari sistem renin-angiotensin-aldosteron ini dimulai dengan produksi renin yang dihasilkan melalui 3 jalur. Jalur yang pertama itu baru reseptor pada arteriol eferen ginjal, yang ketika tekanan darah di arteriol eferen menurun, sel juxtaglomerular itu yang di ginjal akan melepaskan renin. Nah, jalur yang kedua ada aktivasi sistem saraf simpatis. Ketika sistem simpatis teraktivasi, renin diproduksi untuk meningkatkan tekanan darah. Jalur yang ketiga ada sinyal dari makula densa. Ketika konsentrasi NaCl di tubulus distal menurun, makula densa akan mengirimkan sinyal ke sel juxtaglomerular untuk meningkatkan pelepasan renin. Ketika renin dilepaskan ke sirkulasi dan bertemu dengan substrat bernama angiotensinogen yang diproduksi oleh hati, renin mengubah angiotensinogen itu menjadi angiotensin 1 yang kemudian diubah menjadi angiotensin 2 oleh angiotensin converting enzyme yang ada di dalam paru-paru. Angiotensin 2 ini adalah hormon yang kuat dan berperan dalam meningkatkan tekanan darah melalui beberapa mekanisme. Mekanisme yang pertama itu ada vasokonstriksi pembuluh darah sistemik yang meningkatkan resistensi perifer. Yang kedua, stimulasi korteks adrenal untuk melepaskan aldosteron yang menyebabkan retensi natrium dan air sehingga meningkatkan volume cairan tubuh. Mekanisme yang ketiga, induksi pelepasan hormon antidiuretik atau ADH dari hipofisis posterior yang meningkatkan retensi air di ginjal. Mekanisme yang keempat ada stimulasi rasa haus di hipotalamus yang mendorong peningkatan asupan cairan. Mekanisme yang kelima, pengurangan sensitivasi baroreseptor yang mendukung peningkatan tekanan darah. Sehingga angiotensin 2 itu memiliki waktu yang singkat, sekitar 1-2 menit sebelum didegradasi menjadi metabolit yang kurang aktif seperti angiotensin 3 dan angiotensin 4.
Jadi kesimpulannya itu adalah sistem saraf simpatis dan RAAS ini bekerja secara sinergis untuk mempertahankan tekanan darah yang stabil. Ketidakseimbangan pada salah satu atau kedua sistem ini menyebabkan hipertensi atau kronis pada makhluk hidup. Pembahasan selanjutnya pada transportasi oksigen dan nutrisi. Transportasi oksigen dan nutrisi ini adalah fungsi utama dari sistem kardiovaskular yang melibatkan darah, jantung, dan pembuluh darah. Dari transportasi oksigen ini, proses pengambilan oksigennya diambil dari udara yang dihirup melalui paru-paru. Kemudian di alveolus paru-paru, oksigen berdifusi ke dalam kapiler dan berikatan dengan hemoglobin dalam sel darah merah atau eritrosit. Setelah berdifusi, darah yang kaya akan oksigen atau darah arteri dipompa oleh jantung melalui arteri ke seluruh tubuh. Nah, oksigen ini dilepaskan ke jaringan melalui kapiler berdasarkan kebutuhan metabolik. Selanjutnya pengeluaran karbon dioksida. Karbon dioksida ini adalah hasil metabolisme yang berdifusi dari jaringan ke kapiler untuk dibawa ke paru-paru dan dikeluarkan melalui pernapasan. Kemudian pada transportasi nutrisi. Pada proses penyerapan nutrisi seperti glukosa, asam amino, dan lipid itu kan diserap dari makanan melalui usus halus. Kemudian nutrisi yang masuk ke aliran darah atau sistem limfatik itu diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kemudian darah membawa nutrisi ke jaringan dan organ yang membutuhkan untuk energi, pertumbuhan, dan perbaikan. Misalnya pada glukosa digunakan oleh sel untuk menghasilkan energi yang melalui proses respirasi seluler. Selanjutnya ada pengangkutan hormon. Hormon adalah molekul sinyal kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin untuk mengatur berbagai fungsi tubuh. Yang kemudian pengangkutannya itu dilakukan melalui darah. Hormon yang diproduksi oleh kelenjar endokrin seperti hipofisis, tiroid, adrenal, pankreas, dan lainnya. Setelah diproduksi, hormon itu dilepaskan langsung ke aliran darah. Kemudian pada transportasi hormon. Transportasi hormon ini ada dua, yaitu hormon yang larut dalam air, misalnya insulin, dan hormon tiroid yang larut dalam plasma darah. Yang kedua itu ada hormon yang larut di dalam lemak. Contohnya itu hormon steroid seperti estrogen dan kortisol yang membutuhkan protein pengangkut seperti albumin untuk dibawa melalui darah. Kemudian hormon ini mencapai organ atau jaringan target melalui sirkulasi darah. Nah, reseptor spesifik pada sel target berinteraksi dengan hormon untuk memicu respons tertentu. Misalnya, insulin merangsang penyerapan glukosa dan adrenalin meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Kemudian setelah menyelesaikan tugasnya, hormon ini akan dipecah oleh organ seperti hati atau ginjal lalu diekskresikan dari tubuh. Jadi kesimpulannya itu adalah oksigen dan nutrisi memastikan jaringan tubuh mendapatkan sumber energi dan bahan baku untuk fungsi metabolisme. Nah, kalau hormon mengatur berbagai proses fisiologis seperti metabolisme, pertumbuhan, dan respons stres melalui transportasi darah. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.